Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan. Pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan yang merupakan kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan persediaan, baik itu persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Bank Syariah memenuhi seluruh kebutuhan akan pembiayaan modal kerja melalui mekanisme kemitraan, bukan dengan jalan meminjamkan uang. Bentuk kemitraan dengan nasabah, di mana Bank Syariah bertindak sebagai pengusaha atau mudhorib. Jangka waktu pembiayaan modal kerja sifatnya terbatas dan bagi hasil, dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Pengertian pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk meningkatkan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Fasilitas dari pemberian pembiayaan modal kerja syariah dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dilakukan jenuh oleh Bank Indonesia. Pengertian pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah dapat diartikan sebagai produk pembiayaan yang bertujuan untuk membantu kebutuhan modal kerja bagi usaha yang produktif sehingga menjamin kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha. Adapun jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan pembiayaan modal kerja syariah ini dapat dilakukan atas dasar analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan, tingkat kesulitan usaha yang dijalani, dan juga karakter transaksi sektor usaha yang dibiayai. Selanjutnya, komponen modal kerja syariah meliputi 1 alat likuid, 2 piutang dagang, 3 persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Sehingga pembiayaan modal kerja merupakan kombinasi dari 1 pembiayaan likuiditas. Pembiayaan likuiditas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. 2. Pembiayaan piutang. Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Yang ketiga, pembiayaan persediaan, yang terdiri dari bai al-murbahah, yaitu pembiayaan persediaan dalam usaha produksi yang terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Yang kedua, bai al-istighna, yaitu bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai al-istisna. Yang ketiga, bai as-salam, yaitu untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai as-salam. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja syariah dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Pembiayaan modal kerja mudharabah, yaitu pembiayaan dengan perjanjian antara perantara dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembiayaan keuntungan antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, pembiayaan modal kerja istisna, yaitu pembiayaan dengan perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja salam, yaitu pembiayaan dengan perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dalam syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Yang keempat, pembiayaan
modal kerja murabahah, yaitu pembiayaan dengan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dan yang kelima, pembiayaan modal kerja ijarah, yaitu pembiayaan dengan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Selanjutnya yaitu pembiayaan modal kerja mudharabah, merupakan akad pembiayaan modal kerja yang merupakan bentuk kerjasama antara shahibul mal sebagai penyandang dana sepenuhnya dengan mudharib yang memiliki keahlian. Suatu pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah ditanggung bank syariah. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Modal kerja yang dipenuhi oleh bank syariah biasanya penyediaan barang dagangan, pemenuhan bahan baku, dan modal kerja lainnya. Pembiayaan modal kerja mudharabah memiliki beberapa manfaat, di antaranya membiayai total kebutuhan modal kerja nasabah, nisbah bagi hasil tetap antara bank dan nasabah, angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah atau biasa disebut dengan revenue sharing. Selanjutnya, ada beberapa contoh fasilitas pembiayaan modal kerja mudharabah. Yang pertama, pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar. Yang kedua, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga, mekanisme pengembalian yang fleksibel, bisa bulanan atau sekaligus di akhir periode. Yang keempat, bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing. Yang kelima, pembiayaan dapat dalam berupa rupiah dan US dollar. Pembiayaan modal kerja murabahah. Pembiayaan modal kerja di mana bank syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan itu seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya yang dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal tersebut. Manfaat pembiayaan modal syariah. Yang pertama, membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang dagangan atau bahan baku. Kedua, nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tetap selama jangka waktu pembiayaan. Yang terakhir, nasabah dapat memilih jangka waktu pembayaran maksimal 5 tahun. Skema pembiayaan modal kerja murabahah. Pertama, nasabah mengajukan kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan permintaan pembelian terhadap barang-barang tertentu. Nasabah juga diminta untuk mendeskripsikan spesifikasi barang yang diminta. Kedua, dalam hal ini, lembaga keuangan syariah menyetujui permintaannya, kemudian meminta nasabah yang membeli barang tersebut membuat kesepakatan mengenai margin yang ditetapkan. Ketiga, setelah penandatanganan usaha untuk pembelian, lembaga keuangan syariah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Keempat, setelah lembaga keuangan syariah telah membeli dan mengambil kepemilikan dari mereka, itu masuk ke dalam kontrak murabahah dengan nasabah. Kontrak termasuk markup atas biaya barang dan jadwal pembayaran. Lembaga keuangan syariah menyerahkan barang ke nasabah sebagai pengganti cek biring tanggal masa sesuai dengan jadwal pembayaran. Yang terakhir, untuk menjamin pembayaran harga, lembaga keuangan syariah dapat meminta pembeli untuk memberikan keamanan dalam bentuk jaminan. Pembiayaan modal kerja istisna. Istisna merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan gedung, pembiayaan proses produksi sampai menghasilkan barang jadi.
Fasilitas tersebut dinamakan bai al-istisna. Melalui fasilitas itu, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual dan dengan pembayaran di muka secara bertahap sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Maksud dan tujuan dari pembiayaan modal kerja istisna adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja, terutama pengadaan barang di sektor pertanian, perdagangan, maupun industri. Selanjutnya adalah ketentuan dan objek pembiayaan modal kerja istisna. Yang pertama, menggunakan Fatwa DSN nomor 6/DSN MUI 4/2000 tentang jual beli istisna dan nomor 22/DSN MUI 2/2002 tentang istisna paralel. Yang kedua, istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang dengan kriteria dan persyaratan disepakati antara pemesan, yaitu pembeli atau mustasni, dengan penjual, yaitu pembuat barang atau sani. Yang ketiga, istisna paralel merupakan suatu bentuk akad istisna antara pemesan, kemudian untuk memenuhi kewajiban kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Yang terakhir, merupakan pembiayaan produktif untuk memenuhi kebutuhan barang produksi yang dilakukan dengan cara pemesanan secara syariah sesuai dengan kemampuan masing-masing nasabah dengan akad istisna. Karakter pembiayaan modal kerja istisna. Yang pertama, pembeli atau bank menguasai produsen untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi dengan yang diisyaratkan nasabah, dan bank menjualnya dengan harga yang disepakati. Yang kedua, harga barang tidak berubah selama jangka waktu akad dan barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang ketiga, akad istisna pertama antara pemesan dengan bank harus terpisah dengan akad kedua. Yang keempat, istisna tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak menyetujuinya. Yang kelima, nasabah, pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan. Yang keenam, penjual mempunyai hak untuk memperoleh jaminan atas harga yang disepakati dan akan dibayar tepat waktu. 7. Pembeli tidak boleh menjual barang atau menukarnya sebelum menerimanya. 8. Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas lebih tinggi kecuali terdapat kesepakatan. Yang kesembilan, bank tidak diharuskan memberi potongan kepada nasabah yang menerima barang dengan kualitas rendah kecuali dengan kesepakatan. Yang terakhir, pendapatan istisna adalah total harga yang disepakati dalam akad termasuk margin keuntungan dan diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Rukun dan persyaratan istisna. Yang pertama, rukun istisna terdiri dari penjual atau bank, pembeli atau nasabah, barang yang diperjualbelikan, dan ijab qabul. Yang kedua, persyaratan istisna terdiri dari yang pertama, bebas riba. Yang kedua, pihak yang melakukan akad cakap secara hukum serta tanpa adanya unsur paksaan. Yang ketiga, terdapat harga dan keuntungan. Yang keempat, barang yang dibiayai harus ada dan merupakan milik sah si penjual meskipun tidak di tempat. Yang kelima, tidak termasuk objek yang diharamkan dan harus sesuai dengan pernyataan si penjual. Yang keenam,
Bank dapat meminta agunan tambahan atas fasilitas yang diberikan. Yang terakhir, serta memerlukan dokumen pendukung seperti surat keputusan pembiayaan, tanda terima barang, polis asuransi, tanda terima uang, perjanjian pengikatan agunan, surat permohonan realisasi istisna, akad istisna antar bank dengan pembeli atau nasabah, dan surat keterangan atau kolmemu. Alur transaksi sama dengan proses permohonan kerja. Yang pertama, nasabah membutuhkan barang produktif untuk modal kerja. Yang kedua, setelah semua persyaratan dipenuhi, maka bank membeli atau memesan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier. Yang ketiga, setelah tercapai kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah mengenai jenis barang yang dipesan, tarif, dan jangka waktu, maka dilakukan penandatanganan akad istisna. Selanjutnya, nasabah mengangsur pembiayaan kepada bank syariah sesuai kesepakatan akad. Adapun skema pembiayaan modal kerja istisna itu sendiri adalah di mana bank membeli barang dari pengusaha atau pembuat barang. Setelah itu, nasabah melakukan negosiasi pemesanan kepada bank, lalu bank menjual barang kepada nasabah. Contoh pembinaan dan pengawasan pembiayaan istisna. Yang pertama, maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga barang dan self-financing disesuaikan dengan jenis pembiayaan masing-masing. Selanjutnya, jangka waktu pembiayaan harus dibedakan antara jangka waktu pada saat pembuatan dengan jangka waktu pada saat penyerahan. Yang ketiga, penetapan angsuran ditentukan oleh jangka waktu untuk margin saat pembuatan atau pemesanan dengan jangka waktu berakhirnya akad. Yang keempat, mengacu pada tarif margin minimum flat yang diterbitkan KKAS sesuai jenis pembiayaan masing-masing dan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dengan metode pengakuan pendapatan berdasarkan margin efektif anuitas. Yang kelima, agunan pembiayaan mengacu kepada ketentuan jenis pembiayaan masing-masing barang yang dipesan nasabah sebagai agunan pokok. Yang keenam atau yang terakhir, asuransi kerugian pada pembiayaan produktif ditutup asuransi kerugian pada perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk. Pembiayaan modal kerja salam. Salam merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja untuk pembelian barang yang masih dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran tunai di awal dan barang di akhir. Nasabah memesan barang ke bank, kemudian bank membayar tunai kepada produsen barang tersebut, kemudian nasabah membayar ke bank secara angsuran. Contoh skim dari pembayaran ini adalah pembangunan gedung, membuat furnitur, dan pembelian hasil pertanian. Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti seperti produk pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai as-salam. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus dan nasabah berkewajiban mendeliver barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan, bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut. Kombinasi ini disebut salam paralel. Bila produksi itu dilakukan secara terus-menerus dan perputaran modal kerja tersebut telah sedemikian cepatnya, sehingga nasabah memerlukan pembiayaan modal kerja secara evergreen. Skema pembiayaan yang paling tepat adalah al-mudharabah. Tujuan dan keuntungan turut membantu badan usaha dalam hal tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek berupa pengadaan barang. Rukun dan syarat-syarat salam. Rukun 1. Penjual dan pembeli. 2. Barang dan uang. 3. Ada zigot atau lafal akad. Sedangkan syarat-syarat salam yaitu yang pertama, uang hendaknya dibayar di tempat akad. Yang kedua, barangnya menjadi utang bagi penjual. Yang ketiga, barang tersebut hendaknya jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. 4. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. 5. Disebutkan tempat menerimanya kalau tempat akad tidak layak untuk menerima barang tersebut. Berikut skema.
Pembiayaan modal kerja istisna. Istisna merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Maksud dan tujuan pembiayaan modal kerja istisna yaitu untuk membiayai kebutuhan modal kerja, terutama pengadaan barang di sektor pertanian, perdagangan maupun di sektor industri. Pembiayaan istisna menggunakan Fatwa DSN nomor 6 DSN MUI nomor 4 tentang jual beli istisna dan nomor 22 DSN MUI nomor 2 2002 tentang istisna paralel. Karakteristik pembiayaan modal kerja istisna. Pembeli menguasai produsen untuk menyediakan barang pesanan yang sesuai disyaratkan nasabah. Harga barang tidak berubah selama jangka waktu akad. Akad istisna. Pertama, antara pemesan dengan bank harus terpisah. Akad dalam istisna paralel terdiri dari akad bank dengan nasabah, bank, dan akad bank dengan produsen. Rukun istisna ada 4. Yang pertama, penjual atau bank. Yang kedua, pembeli atau nasabah. Yang ketiga, barang yang diperjualkan belikan. Yang keempat, ijab dan qabul. Persyaratan istisna. Yang pertama, kedua belah pihak secara hukum harus suka sama suka. Yang kedua, bebas riba. Yang ketiga, barangnya harus ada, milik sah si penjual, tidak haram, dan harus sesuai dengan pernyataan penjual. Yang keempat, harga dan keuntungan. Harga jual bank yaitu harga perolehan ditambah harga keuntungan. Keuntungan yang diminta bank harus diketahui nasabahnya. Harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian dan waktu yang telah disepakati. Yang kelima, bank dapat meminta anggunan tambahan atas fasilitas yang diberikan. Yang keenam, dokumen pendukung, surat keputusan pembiayaan, tanda terima uang dan barang, polis asuransi, dan perjanjian pengikat anggunan. Alur transaksi sama dengan proses permohonan modal kerja. Nasabah membutuhkan barang produktif untuk modal kerja secara pesanan dengan mengajukan permohonan bank syariah. Setelah persyaratan terpenuhi, bank memesan barang kepada produsen, kemudian kesepakatan kedua pihak, maka dilakukan penandatanganan akad istisna. Kemudian, bank syariah menyerahkan barang ke nasabah. Nasabah mengangsur pembiayaan kepada bank syariah sesuai kesepakatan akad. Pembinaan dan pengawasan istisna. Maksimum pembiayaan dalam hal ini, maksimumnya adalah 80% dari harga dan self-financing yang sesuai dengan jenisnya. Jangka waktu harus dibedakan antara jangka waktu pembuatan atau pemesanan sesuai waktu berakhirnya akad. Masa jangka waktu tersebut disesuaikan dengan jenis barang yang dipesan, yaitu maksimal 2 tahun. Penetapan angsuran ditentukan oleh jangka waktu dan margin saat pemesanan dengan jangka waktu berakhirnya akad. Margin yang pengakuan pendapatan mengacu pada tarif margin minimum flat yang diterbitkan KKS sesuai dengan jenis pembiayaan masing-masing dan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dengan metode pengakuan pendapatan berdasarkan margin efektif anuitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.